Muliakan dan kita hormati Tuan Guru kita Buya Al-Ustaz Muhammad Sukri SHI beserta Umi. Bisa begitu. Kalau sudah banyak anak didiknya udah dipanggil namanya Buya. Kalau sedikit anak didiknya namanya Buayo. Nah, ini udah banyak anak didiknya maka disebut namanya Buya. Kalau satu anak didiknya Bu Abi atau Abun, ini udah banyak anak didiknya, maka dia panggil Buya. Itu biasanya panggilan kepada peserta didik satu lembaga di pondok pesantren. Karena saya dulu juga pernah mondok di pesantren Bina Ulama. Jadi anak-anak yang mondok itu memanggil pimpinan itu namanya Buya. Tapi kalau macam keranjang namanya Buayo. Kita hormati juga para muallim dan muallimah kita, tuan-tuan guru kita yang setiap saat membimbing kita dalam membaca Quran. Mudah-mudahan kebaikan waktu yang telah dituangkan, ilmu yang telah diajarkan dapat mengantarkan kita menjadi peserta didik yang luar biasa. Selanjutnya anak-anakku yang Ustaz sayangi, baik perempuan maupun laki-laki yang berada dalam kesempatan ini, kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah, yakni alhamdulillahirabbil alamin, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama, yakni dalam rangka mempelajari fardu kifayah. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kami yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana pertemuan kita pada bulan yang lalu, hari ini kita akan melaksanakan tentang praktek fardu kifayah, yakni memandikan jenazah. Apa? Memandikan jenazah. Hari ini kajian kita praktek memandikan jenazah. Sebelum Bapak mulai tentang praktek pemandian jenazah ini, pertama sekali izinkan saya berdiri untuk bisa memantau anak-anakku yang hadir dalam kesempatan ini. Dan yang kedua, sekaligus untuk memperagakan dan menyusun tempat yang akan kita mandikan. Nah, sengaja saya letakkan ya, biar Pak laki-laki dan perempuan dapat melihat. Oke. Izin Pak. Oke. Baik anak-anakku, sebelum kita melanjutkan tentang proses pemandian jenazah, Bapak ingin bertanya kepada kalian tentang materi yang pernah Bapak sampaikan. Sebelum kita melaksanakan pemandian jenazah, ada 3 hal yang paling penting kita perhatikan. Yang pertama, orang yang memandikan jenazah. Yang kedua, jenazah yang akan dimandikan. Dan yang ketiga, peralatan untuk pemandian jenazah. Alhamdulillah saya lihat ini semua sudah ada diktat atau makalah atau catatan kecil yang sudah diberikan oleh pihak Rumah Quran Al-Ihsan. Bapak ingin menyegarkan kembali, menyegarkan kembali dalam 3 hal untuk melaksanakan fardu kifayah yang namanya memandikan itu. Tidak serta-merta kita bisa melaksanakan fardu kifayah yang namanya memandikan kalau yang 3 hal ini tidak terpenuhi. Yang pertama si pemandi dulu.
Orang yang memandikan jenazah itu ada syarat dan kriterianya. Apa yang pertama, anakku? Yang memandikan dia harus Islam. Maka orang yang tidak Islam tidak boleh memandikan jenazah tersebut, walaupun yang meninggal itu adalah abang kandungnya. Contoh, baru-baru ini yang meninggal tuan guru kita, Allah yarham, Al-Ustaz Yahya Waladi. Sudah barang tentu dia punya saudara, abang kandung atau adik itu orang yang di luar dari agama Islam. Bolehkah abang atau adiknya memandikan Yahya Waladi? Tidak bisa. Kenapa? Karena beda agama. Orang yang harus memandikan jenazah itu harus Cukupkah Islam? Tidak. Karena tidak semua orang Islam bisa memandikan jenazah. Maka kriteria yang kedua selain Islam apa? Balik. Macam ini tak boleh memandikan. Karena tak mau jadi orang dengan mana kayu? Oh, kayu ya. Aduh. Setuju. Kayu. Ambil kayu belakang. Sopan lah jadi memandikan pula, diambil air, antara di kolam mandi, musuh dunia persilatan. Kenapa? Biasanya kalau budak-budak begini kalau sudah mandi langsung. Aturan yang dimandikan jenazah, itu adalah budak yang ada. Maka yang perlu memandikan jenazah yang setia. Tapi kalau untuk mendampingi umpama, tapi pasti di kejadian. Andai katalah ayahnya meninggal, andai katalah omahnya meninggal, boleh si anak tersebut mendampingi orang yang memandikan jenazah. Paling tidak dia menyiram pertama kali. Dibimbing itu biasanya. Kau anaknya ya? Iya, sini nak. Ambil ayah nak ya. Ambil ayah nak. Nah, ambil. Siramkan kepala omakku tu. Siramkan kepala ayahku tu. Memang kalau disimak sampai di bahasa nih. Tapi begitulah kadang-kadang bapak-bapak yang siramkanlah kepala ayahku itu. Agak ngiri itu bahasa. Pada maksudnya siramkanlah air itu ke kepala ayahmu. Jadi maksudnya itu. Nah, udah ya? Sudah memandikan omak koni, udah memandikan ayah koni, udah. Ini kita buat pula untuk pojokannya. Itu boleh. Tapi apakah sah itu tadi? Tidak sah. Kenapa? Karena kriteria yang kedua belum terpenuhi. Yakni balik. Oke, kawan itu Islam, mantap. Balik pula, oke. Apakah boleh dia memandikan mayit? Bolehkah dia memandikan jenazah? Belum tentu. Kenapa? Karena ada kriteria yang ketiga yang harus dipenuhi. Apa itu? Berakal itu lawan katanya ODGJ, orang gila di jalan. Apanya pula yang mandi itu? Disuruh dia pula memandikan karena dia Islam, balik pula, tapi kilo. Tahu lah orang kilo kan? Bisa bahaya nanti. Ini berarti harus berakal. Cukupkah Islam balik berakal untuk memandikan mayat? Tidak. Ada lagi syaratnya. Makanya tak sembarangan orang memandikan jenazah itu. Dia ada kriteria tertentu. Selain Islam balik berakal, apa lagi? Berilmu. Dia harus punya ilmu. Jangan tak berilmu. Makanya lah kamu diajari agar kamu punya ilmu. Kenapa? Kamu Islam, ya kan? Islam. Ada tengok yang sudah balik, ada tengok bakal balik, ada yang belum balik, ada setengah balik. Ya kan? Kalau berakal jangan tanya, udah berakal kan? Berakal? Apa rasanya garam? Asin. Apa rasanya gula? Manis. Bisakah kamu membedakan 10.000 dan 1.000? Berarti sudah berakal. Balik. Islam. Tapi belum bisa kamu memandikan mayat kalau tak ada ilmu. Sini kau memandikan. Kenapa kau memandikan Pak? Kau kan sudah Islam, iya. Kau kan balik, iya. Kau kan berakal, iya. Yang mandikanlah. Tak tahu aku Pak memandikannya. Oh, kalau tak tahu kau pinggir. Kenapa? Karena orang yang tak tahu memandikannya nanti dia bingung. Apa lagaknya yo? Makanya lah kamu nih dilatih, diasah, diasuh, dibimbing
dibina, tapi bukan dibinasakan. Tentang apa? Praktek memandikan jenazah. Dalam praktek fardu kifayah ini yang paling sulit dan amat sulit adalah memandikan. Bahkan proses memandikan itu pernah saya mengalaminya ada 1 jam. Paling cepat 1,5 jam. Normalnya 45 menit, lamunya 1 jam. Kalau sholat, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. 1 menit kelar. Iya. Al-Fatihah apa yang potong? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim sampai walaqallin. Apa yang potong? Takbir kedua. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ saja pun sahnya. Sah. Kalau Rasul tuliskan innaka hamidum majid, bagus. Tapi kalau umpamanya Allahu Akbar dan kedua Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, boleh kan? Boleh. Sempurnakan punya sah. Maksudnya apa kedua? Allahumma firlahu laki-laki, Allahumma firlaha perempuan, karena dia bencong. Allahumma firlehe. Ada dia. Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Itu saja paham sah. Jangan kau baca Allahumma firlahu. Ini kebetulan Allahu Akbar, masuk takbir yang keempat. Enggak kau baca Allahumma la tahrimna ajrahu. Boleh. Tak kau baca juga boleh. Bukan yang wajib itu pula. Tengok ya, salat yang tercepat untuk salat jenazah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Sah masuk tadi? Sah? Sah. Lengkap rukunnya, sempurna syaratnya. Sah. 1 menit. Sah. Apa yang membutuhkan? Campakkan. Kali selesai. Tak perlu giring-giring. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak perlu. Sudah kau tanam dia, kau tutup, kau impit, kau pijak-pijak. Dah, kau di, tak masalah. Contoh kami itu tak masalah. Yang agak lama membajukannya alias mengkafankannya. Yang paling lama fardu kifayah itu memandikannya. Maka itu beritahu harus kalian pelajari, karena tidak semua mayat yang kalian dapati itu semuanya sama. Pasti nanti orang yang mati itu gayanya berbeda-beda. Ada yang matinya tak gantung, mati gantung diri gara-gara diputuskan cowoknya. Seperti kejadian di Sungai Nangko, diputuskan ceweknya orang Sungai Tua. Frustasi, bantu diri. Ada dia pulang, balada, pasang meme, ngocak kapal luti. Dia kalau mati kau nanti pas waktu tidur, enak. Dia kalau pas nanti kau matinya pas waktu belajar, mantap. Dia kalau meninggal kau nanti pas waktunya sholat, bagus. Dia kalau pada pati jenazah matinya biasa saja, mantap. Tapi ketika kau mendapatkan jenazah matinya kau mati. Kau nak menonton bela, mati. Bayangkan kau nak mencuci foto itu, disungkit, sedepet, bahaya. Betul yang saya kisahkan ini sudah saya alami. Makanya butuh tak cukup Islam, tak cukup balik, tak cukup harus berakal. Yang keempat mestilah berilmu.
Ini sengaja Bapak ulangi karena pelajaran kita bisa berulang sekali. Yaitu kalau jumpo. Kalau tak jumpo, satu. Yang kedua, orang yang semalam itu datang tidak. Dan itu. Makanya secara proses pembelajaran itu, kalau kami belajar di sekolah, mengajar di sekolah itu harus diulangi dulu pelajaran yang dahulu, baru disambung pelajaran berikutnya. Nah, misalnya kamu tengok-tengok itu kan, sudah dicatat oleh tuan-tuan guru kita, kamu baca-baca itu. Sekarang singkatnya, praktek pemandiannya. Ya, anggaplah ruangan ini sudah tertutup. Karena syarat Anda memandikan jenazah itu juga perhatikan tempat pemandian jenazah. Ya harus lengkap. Pertama, ruangan harus lebar. Kenapa? Biar bisa kita berpusing. Tak sempit dia. Jangan sampai terjepit awak sewa. Ini yang paling penting. Perhatikan. Ya. Mana ini? Ini jeruk. Ini air wudhu. Ini salah tulis ini orang salah tongkat. Biasanya air polis yang lebih banyak. Ini air wudhu harus lagi banyaknya. Bayangkan. Ya. Ini air polis atau air bersih. Inilah yang digunakan untuk memandikan jenazah. Ya, jenazah. Kemudian setelah itu nanti diiringi dengan namanya air sabun. Ya, sudah. Kita letakkan dulu. Kemudian setelah itu nanti barulah kita ikuti dengan air jeruk nipis. Ya, nah, kita letakkan aja dulu. Ditutup dengan air kapur parus. Saking bobo satu. Tapi lah, karena ini praktek, tak masalah. Seharusnya ini contoh yang paling bagus saya. Nah, air kapur parus secukupnya. Dan terakhir adalah air wudhu. Air wudhu ini juga dia bisa diambil dari air kholis, tapi tempatnya harus dibedakan. Nah, kemudian masih belum lengkap juga saya lihat ya. Ini sugi-sugi. Digunakan alat untuk mencungkil segala kotoran seperti mata, telinga, lubang hidung, mulut, pusarnya, kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Nah, masuk sabun, ya. Kemudian anduk ini kita gunakan ketika si mayit sudah selesai dimandi dengan tujuan untuk menghilangkan air. Kemudian kain selendang itu biasanya ada 3 atau 4. Kenapa? Karena kain selendang ini pertama digunakan untuk menghilangkan pada si mayit selain dari anduk, karena dia nanti basah total. Faktanya nanti secara kenyataannya nanti selendang ini basah total ini. Baru kemudian diganti lagi dengan kain selendang, baru lagi diganti dengan kain selendang yang lain. Tuh ya. Baik. Saya lihat tidak ada kain pelapis. Tapi kita anggap kain pelapis. Kain pelapis dari apa, Ustaz? Kain pelapis itu biasanya diambil dari kain kapan yang digunakan. Ya, yang digunakan. Baik. Tanpa membuang masa dan waktu, sampai ini Ustaz? Ayah. Udah izin nama ayah kan? Izin. Ikhlas. Halal. Apa halal? Kepala ke sana. Bunga, murah dan kotak. Lagi tidur. Yang kemarin udah jadi, Ustaz. Udah jadi kain kapan gitu? Jadi. Ada yang Nah, teruskan aja. Baik. Perhatikan ya. Untuk
Ini namanya kain pelapis mandi. Ini karena sebelah ini. Ini udah bagus. Ini dia. Nah, tangan saya. Tangan aku. Ini. Yang kiri, mana kiri kau? Kiri. Nah, kalau pelapis mandi untuk laki-laki, tengok perhatikan. Cukup. Rusak tadi ya. Ini ada. Pas. Ini kondisi kain pelapis untuk memandikan jenazah laki-laki. Kain pelapis ini harus di bawah pusat, di bawah lutut, di atas pusat. Ini untuk jenazah laki-laki. Berarti ini boleh nampak? Boleh. Ini boleh nampak? Boleh. Apalagi muka? Boleh nampak. Tapi kalau jenazahnya perempuan, yang boleh nampak itu haruslah kepala. Semuanya harus tertutup. Yang boleh itu perhatikan ya. Seperti biasa di akhir episode saya akan mengkasihkan kuis. Karena hadiahnya itu tengok ada dua pun yang bahagia nih. Oh, 3 banyak. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ada pertanyaan. Nah, ini untuk perempuan. Kain pelapis mandinya harus semuanya tertutup. Baik itu dari bawah kaki sampai di bawah dagu. Tapi karena yang korban ini adalah laki-laki, maka kain kafannya, pelapis mandinya ini harus sedikit ya. Jadi karena kepanjangan ini, maka saya lipat. Sayang kalau dipotong. Ini bisa digunakan untuk kain kafan. Nanti saya bawa nanti kain kafan dari sekolah yang sudah jadi. Karena ini kalau laki-laki, maka pelapis mandinya hanya cukup ini lutut di bawahnya dan ini pusat di atas. Paham ya? Oke. Posisi memandikan jenazah itu laki-laki memandikan dia harus sebelah kanan. Lihat ini. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Oke. Ini kan posisinya dia ini sebelum sampai ke sini kan berpakaian Ustaz. Pakaian. Sebelumnya itu waktu di kamar udah dibuka. Oh. Berarti dari tempat. Oke. Tunggu. Baik. Oh, itu apa? Lah semuanya. Oke, begini. Bagus. Ada pertanyaan bagus. Ini kan sekarang gini. Boleh satu lah kau. Tengok ya. Begini caranya. Sekarang cuma bapak dan ibu sudah bisa kita mandikan? Sudah. Maka diangkatlah jenazah ini dari tempat tidurnya. Maaf, si jenazah ini sebetulnya sudah dalam keadaan telanjang ya. Sudah ditelanjang itu. Jangan pernah sikap pulang nanti waktu dia cabut. Jadi begini, diangkatlah dia dari tempat jenazah itu ke tempat pemandian, kan sampai tertutup. Nah, sudah. Berarti seolah-olah jadi kan tidak pakai baju telanjang bulat. Lalu bagaimana cara menggantikan itu? Perhatikan, sini kedua saya. Tidak ada. Tengok ya, sini aja dulu. Jangan nampak orang. Mulai kamu tak akan bergerak. Maka letakkanlah kain pelapis ini. Karena tadi jenazah orang laki-laki, maka kain pelapisnya di atas, di bawah pusat, di bawah lutut, di atas pusat. Maka yang satu memegang kain pelapis tadi, yang satunya menarik dari bawah, tarik. Perhatikan ya. Terus. Sehingga begitu tadi ya. Paham? Sekali lagi. Lagi. Angin. Jangan jadi kertas. Pastikan kain pelapis laki-laki ini sudah di bawah pusat, di atas pusat.
Semuanya harus tertutup. Seperti ini. Sudah? Suruhlah kawan kita atau teman kita, partner kita, selama jadi konten kreatornya Pak ya, Hawa. Oke? Suruhlah teman kita, karena yang memandikan itu tak boleh satu orang. Harus minimal 3 orang. Pembantu namanya. Ada nama tukang kepala, tukang masak, ada anggota masak. Akhirnya begitu lah ya. Termasuk memandikan ini. Baik. Suruhlah kawan kita ini menarik dari bawah. Yang satu lagi menahan di atas. Yang ditahan ini kain pelapis mandi. Perhatikan. Tarik. Sehingga tidak nampaklah aurat mayit tersebut. Ini mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, nang laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, nang hajab lagu ni. Oke. Mayit perempuan tadi cuman ceritanya, seluruh tubuhnya harus ditutup. Yang tidak boleh, yang boleh nampak itu adalah kepala. Dah, contoh. Sama juga. Nah, silakan tarik. Kan pelapis tadi. Terus. Kaki kutuai. Kaki itu ditarik. Ini yang harus tarik. Tunggu. Dah? Udah. Oke. Terus sampai tanggal. Udah. Beginilah model penggantian kain pelapis untuk jenazah perempuan. Paham ya? Untuk jenazah perempuan. Paham ya? Paham ya? Oke, kita lihat posisi mayitnya laki-laki. Tutup. Dah, mati gitu. Oke, anakku. Air yang untuk digunakan adalah tadi air apa? Yang untuk digunakan adalah tadi air apa? Air? Ini contohnya. Kalau bisa air kholis nih 3 drum. Tapi karena ini contoh yang nggak apa-apa. Pinggirkan dulu. Dah. Niat. Ini. Dalam pemandian jenazah. Itu sama hukumnya dengan pemandian jenazah. Itu sama hukumnya dengan pemandian orang yang sedang mandi janabat. Pemandian orang yang sedang mandi janabat. Orang yang hidup. Harus pakai sarung. Anda kata 3 orang memandikan, maka 3 itu pasang. Jika memandikan itu, orang itu harus mengikut pakai sarung tangan. Kenapa? Karena tidak boleh tangan ini langsung bersentuhan dengan kulit si mayit. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Kedua, fungsi tadi sarung tangan itu sebagai borus atau sabut. Sehingga nanti daki-daki tubuh si mayit bisa terbersihkan. Oke. Sekarang kita masuk langsung prakteknya. Diambillah air nih. Memandikan rukunnya tadi ada 3. Niat, mengalirkan air ke seluruh tubuh, dan menghilangkan najis. Maka hal yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah niat. Tak kamu baca pun niat nawaitul ghusla li hadzal mayit. Tak kamu baca pun tak apa-apa. Kenapa? Karena niat itu sudah kamu tunjukkan dengan perbuatanmu tadi. Kalau ditanya orang, mengapa kau memandikan? Sebetulnya itulah niat. Karena definisi niat itu di dalam kitab-kitab fikih, qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li. Sesuatu yang kau sengaja tapi dibuktikan dengan perbuatan apa yang kau lakukan. Jadi itulah niat. Makanya dalam kitab-kitab fikih sebetulnya niat itu seiring dengan perbuatan. Makanya tidak salah sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang berpahamkan Allah, disitulah letak niat. Bukan usolli fardhu maghrib. Bukan itu niat. Niat bukan di situ. Itu hanya sekedar mengingatkan diri kau karena apa yang hendak kau kerjakan. Itu fungsinya itu. Itu yang tujuannya itu. Kau baca nawaitul ghusla li hadzal mayit itu untuk mengingatkan kau apa sekarang hendak kau kerjakan. Karena kemungkinan kau hendak kau mandikan dia kan? Aduh, mak. Sakit pokok tak jadi lah. Kawan tak jadi dimandikan. Maka batallah niatnya tadi. Kira-kira begitu. Ya? Oke. Tapi kalau kita hendak mengambil sempurna, diambillah air
nawaitul ghusla li hadzal mayyit. Kalau dia laki-laki, li hadzal mayyit. Kalau perempuan, nawaitul ghusla li hadzihil mayyitati. Tak pala sampai panjang. Nawaitul ghusla li hadzal mayyit fardhu kifayati takbirati. Jangan panjang bonak. Nawaitul ghusla li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Ambil air. Siram dari wajah. Siram. Siram. Pastikan semua tubuh si mayit yang sebelah atas ini terkena air. Jangan sampai tak ada kono air. Karena syarat rukun mandi mayit tadi itu harus mengalirkan air ke seluruh tubuh. Siram lagi. Begitu juga di dalam. Diangkat, siram. Diangkat, siram. Diangkat, disiram. Jangan dicelupkan. Tak boleh. Tak boleh. Cukup hanya angkat begini, siram. Angkat begini, siram. Angkat begini, siram. Kemudian dari bawah juga. Siram. Makanya yang boleh menjadi kain pelapis mandi itu, kenapa harus diambil dari kain jenazah? Sebab karena kain jenazah itu tipis dan cepat menyohap. Itulah dia. Jangan pula nanti kain pelapis mandi kau bikin kain terkapal atau kain tenda, kau siram-siram tak basah dalamnya. Itu tak boleh. Jadi disiram. Udah semuanya tersiram. Apa tindakan kita berikutnya? Maka minta bantulah kita dengan kawan-kawan kita tadi. Merengkanlah si mayit ini dengan cara menindih tangan kanan atau tidur menghadap ke kanan. Oke, kawan, karena kau masih hidup, tak ada kawanku lagi. Coba kau tidur menghadap ke sana. Tunggu, Polan. Ya, Polan. Pakai aja. Sini, tenaga pembantu. Dah. Dalam membalikkan si mayit, ini biasanya begini. Kalau nak membalikkannya itu, ditarik dulu ke sini dulu, baru digulingkan. Ya. Tapi ini kalau kita tarik ke sini kan jatuh dia nih. Jadi kita mintalah dia nih membalikkan sini, biar jangan tak balik. Oke. Mereng. Udah begitu aja. Begitulah posisinya. Ya, beginilah posisinya. Perhatikan. Beginilah posisi mereng ke kanan setelah kelontang tadi. Agak sakit. Kalau yang hidup memang agak sakit. Udah? Kalau sudah begini macam mana? Kita siram lagi. Siram. Dan ini tidak boleh ditengok. Ini tidak boleh ditengok. Siram. Begitu juga dari bawah. Siram lagi. Siram. Sudah disiram. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan tadi sisa najis dari air sebelah kanan. Kalau sudah, balikkan dia ke kiri. Tindih tangan kiri. Terus. Tak apalah jatuh doh. Kalau jatuh diobatinya. Udah. Pastikan kain pelapis mandi jangan sampai terbuka. Oke. Nah. Karena dia mereng ke kiri sudah, siram lagi. Siram. Begitu juga di belakangnya, angkat sedikit siram. Baik dari atas maupun dari bawah. Udah, telontang balik. Hajab. Udah. Baik. Kalau sudah telontang, siram lagi. Makanya air kholis itu harus banyak. Siram. Singkat cerita. Sudah semuanya disiram. Maka diambillah sabun. Sabun. Sabun yang di sini yang sangat dianjurkan adalah sabun batang. Kenapa sabun batang, Ustadz? Kenapa tak sabun begini? Karena ini tidak mengambil getah. Sedangkan sabun batang itu mengangkat getah yang ada di tubuh si jenazah. Di tubuh kita nih, kalau sudah mati, dia akan mengeluarkan getah. Makanya kalau disontoh nanti agak kosat sedikit. Bedaki. Banyak kotorannya. Maka yang bisa mengangkat getah-getah seperti itu, sabun batang. Jadi kita ambillah sabun. Nah, disinilah fungsinya tadi kain sarung tangan.
Digosoklah si tubuh si mayit. Digosok, sampailah ke kakinya. Maaf 1000 kali maaf juga, masuklah tangan kiri kita, menggosok kemaluannya. Digosok, jangan ini. Jangan diintip. Tak boleh. Cukup main perasaan saja. Sambil menghayal lah, Pak. Kalau tak golak si mayit, berarti mayitnya masih hidup. Silakanlah. Ya, kalau golak si mayitnya, berarti si mayitnya masih hidup. Pak. Soalnya mayitnya, berarti masih hidup. Berarti dia mati suri. Dah. Sampai maaf, sampai kelangkangannya yang paling bawah. Perlu dicungkil itu. Diangkat. Tapi tak boleh tengok. Kau ambil juga sabun. Gosok. Udah. Semua kalau sudah digosok pakai sabun, maka disiramlah sisa sabun tadi. Siram. Pastikan jangan ada lagi sisa sabun. Pastikan jangan ada lagi sisa sabun. Tugas kamu adalah menghilangkan sabun tadi. Jadi air yang berikutnya itu menghilangkan sabun. Ustaz, sudah hilang sabunnya, betul? Tengok kiri kanan, udah, barulah dibalikkan ke kanan macam tadi, tindih ke kanan. Dah, nang hajap belakang juga. Ini sebetulnya gampang karena ini, begini ini. Dah, balik ke kanan, siram lagi. Ustaz, mengapa harus disiram lagi? Karena mengantisipasi sisa air sabun tadi sebelah kanan, paham? Ya, untuk menghilangkan air sabun tadi, hilangkan dulu. Sudah dihilangkan, masuk sabun lagi. Sabun, gosok, digosok, sampai daerah kemaluan, bokong atau pantatnya. Dan itu pun sama juga macam tadi, tak boleh dilihat, cukup main rabo saja. Dirabo. Cukup diraba, dirasa dengan perasaan awak, apakah semua sudah tersabuni, sampai ke ujung kaki. Setelah itu, siram lagi. Siram. Kalau sudah tak ada lagi sisa sabun, tolontangkan balik si mayat nih. Tolontang balik. Dah. Sebelum dimiringkan ke kiri, siram dulu. Mengapa harus disiram lagi, Ustaz? Karena untuk menghilangkan sisa sabun sebelah kanan tadi. Ya, untuk menghilangkan sisa sabun sebelah kanan. Setelah hilang sabun, miring ke kiri. Ini jenazahnya ini kreatif ini. Iya. Mohon maaf anakku, patung torso kita, patung mayat kita hari Selasa datang. Udah dipesan, tapi hari Selasa datang. Tadi sudah saya tunjukkan chattingan sama tuan guru kita. Hari Selasa besok datang. Kalau mayatnya, kalau patung nanti enak dibolak-balik. Karena ini payah. Ya. Dah, siram dulu. Siram dengan air. Setelah semua tersiram, balik lagi disabuni. Dah, balik disabuni. Sampailah, maaf, bokongnya juga harus disabuni. Setelah semua disabuni, siram lagi. Siram. Setelah semua tidak lagi konok sabun, telontangkan balik mayat. Nah, lontang. Udah, di sini fase terakhir dalam memandikan. Siram, semuanya sudah tersiram. Masuklah fase yang ketiga dalam memandikan mayat apa? Menghilangkan najis. Kalau bisa mayat itu dironggangkan sedikit seperti ini, maaf ya, jangan kok kongaskan, apa? Dibuka sedikit pintunya agar maaf pencucian duburnya bisa dikojokan. Sehingga kalau dironggangkan sedikit, bisalah jari tengah. Maaf ya. Ayolah guna ini. Makanya pantang kita menunjukkan ini. Kenapa? Ini tukang. Nah ya. Dibuka ini kelangkangan ini sedikit. Masukkanlah jari tengah kita nih. Jari tangan kiri tengah. Dicungkillah lubang dubur. Tempat pembuangan. Dicungkil itu. Begitu dicungkil. Karena sarung tangan kita ini putih, nampak itu warnanya kuning. Kemudian ada lagi dia, bau pula lagi.
Dah, dicuci. Pakai air kholis, dicuci tadi pakai air kholis. Dicuci, kasih sabun. Dicuci, kasih sabun. Sampai hilanglah di sarung tangan ini tadi warna kuningnya, baunya, dan khasonya. Tapi tak mungkin begitu kan? Cukup warna putih. Udah? Begitu lagi. Bersihkan lagi. Berapa lama lah Ustadz? Berapa lama lah kita mengkokojokan ini tadi? Sampai tak adalah nanti begitu kau angkat macam begini. Inilah kain sarung tuh. Ada enggak warna kuning? Tak ada. Baunya? Tak bau. Rasanya? Tak mungkin dirasa. Ya kan? Tak mungkin dirasa. Kalau sudah tak ada lagi sempurna warna putihnya, maka waktu pencucian najis sudah selesai. Hanya sekadar tinggal siram bawah. Siram atas. Selesai. Udah? Sampai di sini sudah? Sudah. Kemudian masuklah kita selanjutnya. Sugi-sugi membersihkan lubang-lubangnya. Nah, dalam mengkokojokan ini perlu diperhatikan. Ini ada dua sudut. Ada dua arah. Kiri dan kanan. Kalaulah yang ini di lubang talingo kirinya, tapi jangan pula kutujah. Jangan, tak boleh. Cukup hanya sekedar begini aja. Udah. Maka yang satu lagi sebelah ini, buang. Lagi. Kalaulah di sini nanti tutup mata kau. Kalaulah di sebelah ini nanti mata kiri, cukup oleh saya begini. Yang maka yang ini mata kanan. Tapi jangan pula kau cucuk begini. Tak boleh. Setelah itu buang. Ini jangan golak kau ya, karena agak sedikit lucu. Iya, kemudian lubang hidung. Lubang hidung ada dua kan? Kalau ini nanti lubang hidung kiri, maka yang ini lubang hidung kanan, buang. Kemudian selanjutnya, kalau mulut cukup senyum. Tutup mulut. Tutup mulut. Oleh sebab ini 1, 2, udah, buang. Selesai. Kemudian seharusnya bukan ini ya. Seharusnya dia cucuk gigi. Ya, cucuk gigi. Kabo tulang kukunya panjang. Tuh. Cungkil. Kalau cucuk gigi tak perlu dibolak-balik. Cungkil karena tujuan kita untuk menghilangkan daki. Begitu juga kaki. Sampai hilanglah dakinya. Sudah hilang? Siramlah terakhir. Siram lagi. Penghabisan ini, udah. Sampai di sini sebetulnya pemandian jenazah sudah selesai. Tapi karena kita tidak sempurna, maka kita gunakanlah mandi air 9. Kenapa disebut dengan pemandian air 9? Tengok. Pertama, 3 macam air ini. Oh ini air kapur ya, pokok nih. 3 macam jenis air ini, air sabun, jeruk nipis, kapur barus, itu 3 kali siram. Paham ya? Ini 3 kali siram, kemudian ini 3 kali siram, kemudian ini 3 kali siram. 3 kali 3 berapa? Maka disebut namanya air 9. Cuman, ketika kita menyiramkan air sabun, ini perhatikan, mesti ikut air kholis. Mesti ikut air. Apa tujuan air kholis ini? Untuk menghilangkan sabun. Karena makruh hukumnya si mayit ini masih menggunakan air sabun. Tuh ya. Tengok. Air sabun dulu. Ambillah gayung. Sap. Ini air sabun, ini air kholis. Sekali curah. Tongah dulu. Tongah maksudnya ini. Daerah hidung, mulut. Ini sampai A. Ya. Kemudian kanan. Ini daerah kanannya, telinga kanan, kaki kanan, tangan kanan, kaki kanan. Kemudian diambil lagi. Telinga kiri, tangan kiri, kaki kiri. Sudah selesai air sabunnya, pinggirkan. Masuklah air yang namanya jeruk nipis. Jeruk nipis tidak perlu pakai air kholis. Sama, tengah.
kanan, kiri. Biasanya itu banyak. Habiskan aja. Tak apa-apa. Kemudian air mana? Kapur barus. Ya, air kapur barus. Sama. Tengah. Ambil lagi. Kanan. Ambil lagi. Kiri. Selesai. Habis itu, masuklah kita air wudu. Ya. Wudukanlah si mayit. Nawaitul wudu'a li hadzal mayit. Nawaitul wudu'a li hadzihil mayitati. Siram 3 kali. Tangannya berdirikan sedikit, selagi bisa. Ini biasanya begini nih, agak kos ini. Tak bisa gitu gini kan, dok. Kalau masih bisa begini pula lagi, berarti mayit masih bagus. Ini biasanya begini. Siram tangan kiri, dah, kepala, baru telinga sekali 2. Pilih aja. Siram lagi. Kemudian kaki kanan dan kaki kiri. Selesai. Kalau sudah selesai, ini tadi fungsinya. Penggantian pelapis mandi. Bantu. Nah, cara menggantikan. Tunggu ya. Ditutuplah tubuh si mayit ini semua. Tutup tubuh si mayit. Ya. Tutup tubuh si mayit. Diambil, ditarik dari bawah. Ini dia. Tarik dari bawah. Dah. Begitulah cara menggantikan pelapis dengan kanlap. Barulah dipijit-pijit. Pijit. Makanya tadi saya katakan mesti ada 3 kain pelapis ini. Kenapa? Karena ini langsung basah total. Basah, ganti lagi. Yang baru. Cara penggantiannya juga sama. Nanti tarik dari bawah ya. Dah tarik. Oh. Terus. Lagi. Dah. Ilap lagi. Ilap. Setelah itu baru masuk anduk. Cara penggantian juga sama. Tunggu. Kalau anduknya tidak pala panjang, hanya bisa menutup aurat tubuh si mayit, hanya sebatas menutup aurat si mayit. Contoh, kalau dia perempuan, di bawah lapa, kalau laki-laki tetap seperti macam tadi. Sekarang tarik. Terus. Oke, ilap. Sudah? Sudah diilap, baru masuk kain pelapis terakhir. Iya. Ini anggap yang baru ya, anggap yang baru. Anggap yang baru. Ini sudah kering semuanya, anggap yang baru, ditutup. Cara penarikan juga sama, tarik dari bawah. Iya. Terus. Sudah? Sampai di sini, maka tutuplah seperti ini. Tutup. Miringkan tubuh si mayit. Oke, begini juga lagi sini, tutup. Siaplah diangkat si mayit ke tempat pengkapanan. Proses pemandian telah selesai. Oke. Baik anak-anakku, sudah hampir jam 4:30, makanya praktek saja. Hampir 1 jam. Praktek saja hampir 1 jam. Apalagi nanti faktanya nanti di lapangan. Oke? Nah, dalam praktek pemandian jenazah tadi, mungkin barangkali ada sesuatu hal yang terlewatkan, atau mungkin barangkali sesuatu hal yang kalian tanyakan, silahkan. Sebelum kita tutup dengan sesi tanya jawab. Sah. Tak pala pakai air 9 sah, tak pala pakai air wudhu sah. Iya. Sebetulnya nak, begitu tadi habislah ketika mencucikan, maaf, kemaluannya mengangkat najisnya, disiram air dia kembali, maka pada saat itu syarat memandikan jenazah sudah sempurna.
Tak perlu pakai air 9, tak perlu pakai air wudhu, tak apa. Paham? Oke. Tapi kalau kita hendak lebih sempurnanya lagi, bukan untuk mensahkan ya, lebih sempurna lagi kerja itu, gunakanlah air 9. Kenapa? Karena tujuan air 9 itu pertama, untuk menghilangkan bau si mayat. Karena bangkai yang paling busuk kata Rasulullah adalah manusia. Dengan adanya air jeruk nipis, maka badan bau si mayat terhilangkan. Kemudian kapur barus, tujuannya biar jangan copot dimakan oleh cacing tanah. Biasanya kapur barus itu kita gunakan untuk pengawet lemari, biar jangan dimakan rawon. Rawon itu dia meninggalkan ulat. Ulat itu yang suka memakan buku, kain, dan lain sebagainya. Dengan adanya kapur barus itu, maka binatang itu agak menjauhinya sedikit. Itu fungsinya. Kemudian, kenapa harus diwudukkan? Kenapa harus diwudukkan? Mengantisipasi. Entah mana tahu dari pas waktu mandi, tak pegang si pemandilah tadi. Maaf kemaluannya. Kenapa? Karena batalnya. Karena begini, mandi wajib itu kan untuk menghilangkan hadas bosar. Ya kan? Hadas bosar itu hilang karena mandi wajib. Tapi kalau sudah hilanglah hadas bosar, kemudian tak sentuhnya kemaluannya dengan kulit tangan, maka masuklah kategori hadas kecil. Karena hadas kecil, maka untuk menghilangkan hadas kecil itu harus berwudu. Kalau tidak, tak sah disolatkan. Fungsi dari memandikan itu adalah untuk mensolatkan si mayat. Makanya nanti ada mayat yang tak sah disolatkan. Kenapa? Karena dia tak boleh dimandikan. Siapa mayat yang tak boleh dimandikan? Mati syahid, betul sekali. Mati syahid tak boleh dimandikan. Karena dia tidak boleh dimandikan, maka tak boleh disolatkan. Kenapa? Karena dia dalam keadaan bernajis. Darah itu najis. Itulah mengapa orang mati syahid tidak boleh disolatkan. Karena dia tidak boleh dimandikan. Kenapa tak boleh dimandikan? Karena kata Rasulullah, ad-damuhu lis-suhada. Darahnya orang syahid itu itulah menjadi saksinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hilangkan itu. Itulah maksudnya itu. Tapi mati syahid, dia bukan mati sakit. Mati syahid. Syahidnya syahid fisabilillah. Ya? Paham? Jadi kalau tidak mati syahid, biar sah disembayangkan, maka dia harus dimandikan. Lalu kenapa harus diwudukkan? Mungkin barangkali si pemandi tak pegangnya kemaluan kawan tu. Maka hilanglah hadas bosarnya. Timbullah hadas koci. Ondak sah solat itu harus hilangkan dulu hadas koci. Bagaimana cara menghilangkan hadas koci? Harus berwudu. Bagus, pertanyaan bagus. Ada lagi? Oke. Kalau hendak dibacakan boleh, tapi tak harus sebetulnya tuntunan. Itu tuntunan dari ulama. Memandikan air 9 itu cuman bacanya itu juga. Ghufranaka Rabbana ya Allah wa ilaikal masir. Tongahnya dari kepala, hidung, mulut, tongah ini, dadu sampai kemaluan. Ghufranaka Rabbana ya Allah wa ilaikal masir. Ini ulamanya nih berpendapat, bukan hadis Rasul. Baca-bacaan tadi itu. Kemudian dari kanan, mata kanan, lubang hidung kanan, telinga kanan, kaki tangan kanan sampai kaki kanan. Ghufranaka Rabbana. Tadi ya Allah, ini rubah menjadi ya Rahman. Ghufranaka Rabbana ya Rahman wa ilaikal masir. Yang kiri, ya Rahim. Ya Allah yang tengah, ya Rahman yang kanan, ya Rahim yang bacanya sama. Ghufranaka Rabbana. Ghufranaka Rabbana. Kalau tengah, ya Allah. Kalau kanan, ya Rahman. Kalau kiri, ya Rahim. Semuanya wa ilaikal. Udah. Itulah bacanya. Tidak kau bacakan pun tidak masalah. Penghabisannya. Batalkah memandikan jenazah kalau tidak pakai air 9? Tidak. Ya. Itu aja dulu. Yang intinya dulu. Ya, yang intinya aja dulu. Karena sebab begini. Ada jenazah dapat kau di sungai. Karena kau pergi base camp sama kawan-kawan kau ke hutan, pergi ke sungai mati, atau pergi kau ke bunut sana, suruh ikan detik, tak pacak mati. Cukup di situ kau mandikan.
Kalaulah syarat sah memandikan mayit itu mesti harus dengan 9, terpaksa nanti kau cari air 5 pohon, air jeruk nipis atau air kapur bau. Padahal di situ cukup kau mandikan, kau tenggelamkan saja mayit itu sah. Ingat, rumusnya dalam memandikan jenazah, kaidah usul fikih mengatakan ad-daruratu li mahdzura. Semakin sulit keadaan mayit itu, maka semakin mudah memandikannya. Jangan lagi dipersulit. Semakin sulit jenazah itu, contoh nampak kita pecah kepalanya, berdarah-darah badannya, maka semakin sulit, maka semakin mudah kita memandikannya. Yang makin berat itu kalau matinya normal, matinya elok, normal, itu berat kita memandikan. Kenapa? Harus sempurna memandikannya. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan Ananda tadi, apakah ada doa memandikan air 9 itu? Ada. Tapi itu bukan tuntunan Nabi, melainkan tuntunan para ulama. Bolehkah dibaca? Bagus. Tak dibaca? No problem. Tak pala ditugurkan si mayit. Woi, tak pakai doa ya. Kalau sempat goto si mayit begitu, berarti dia masih hidup. Ada lagi? Pas. Oke, pertanyaan berhadiah. Di Palang, menyanggal pohon. Tinggal pilih lah ya, karena ini orang-orang ku tengok. Pokoknya pertanyaanku 6 lah. Onda ini kan kau pilih sabiji, ambek. Tak bisa biji, ya pula semua. Ya. Kita begitu. Baik. Dalam memandikan mayit tadi, kira-kira ini tadi kepalanya menghadap kiblat atau tidak? Memang salah kiblat. Wah, ketopatan. Andai kata lah umpamanya tadi mejanya menghadap ke sana, berarti kepalanya ke sana. Boleh tidak? Tidak. Hah? Tak boleh. Mesti menghadap kiblat. Mah mati. Boleh ya? Boleh menghadap ke mana saja selama keadaannya sempit. Baik, pertanyaannya. Pertanyaannya, jawab. Siapa yang bisa menjawab langsung berdiri, jangan angkat tangan. Karena kalau angkat tangan nanti tak tahu kami nanti menengok siapa yang bona. Pertanyaannya, Ustazah, mualimah jangan ikut menjawab yo. Dan tak boleh nepotisme. Matang-matang adiknya ikut di sini, ini jawabannya, jangan. Biarkanlah orang itu berpikir. Bagaimana cara menutup tubuh bagaimana cara menggunakan kain pelapis mandi untuk tubuh si mayat perempuan? Bagaimana cara memasang ya? Oke. Tutup seluruh tubuh kecuali wajah. Tutup seluruh Tubuh kecuali wajah. Oke, benar sekali. Mana oke, mana kok? Risol. Minum tanggung sendiri. Masya Allah. Oke. Bagaimana cara menggantikan kain pelapis mandi, baik itu jenazah perempuan atau jenazah laki-laki? Apakah ditarik melalui dari atas kepala atau ditarik melalui di bawah kaki jenazah? Apa? Apa yang di bawah kaki jenazah? Ditarik kain? Sini kau. Mana mau kau pilih? Silakan ambil satu. Oke, berarti tinggal 3. Salah saya ya. Maaf, bukan 6. 5-nya rupanya. Berarti pertanyaan kita tinggal 2 lagi. 3 lagi. Pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf, minum tanggung sendiri. Pertanyaan selanjutnya. Ketika memandikan jenazah apa yang kalian lihat tadi, setelah menyiramkan air ke seluruh tubuh si mayit, apakah si mayit setelah itu dimerengkan ke kanan atau dimerengkan ke kiri? Oke. Apa yang ke kanan? Dibalikkan mayit itu ke kanan. Apanya? Ulangi. Setelah memandikan mayat,
dalam keadaan telentang, ya. Selanjutnya memandikan si mayat itu harus dimiringkan ke kanan dulu atau ke kiri dulu? Ke kanan. Oke, sini. Pertanyaan mudah-mudah aja. Pertanyaan keempat. Kapankah kita mewudukkan si mayit? Apakah setelah memandikan air 9 atau sebelum memandikan air 9? Oke. Setelah memandikan air 9. Padahal ini pilihan gandanya. Tinggal memilih saja kan. Bahaya. Silakan ambil. Mana kau pilih silakan. Yang suka lagi selonjor. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Dalam memandikan mayit, perlukah mengucapkan niat melalui lisan atau tidak? Apa? Tidak perlu mengucapkan. Kalau diucapkan, tidak apa-apa. Oke, silakan ambil. Luar biasa. Oke. Pertanyaan terakhir. Tahu enggak kamu ini? Yang luar biasa lah kamu, yang sombong lah kamu. Tak bagus sih. Pertanyaan terakhir. Ketika membasuh najis si mayit. Ketika membasuh najis si mayit, apakah harus menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri. Silakan ambil. Terakhir juga. Ketika membasuh najis si mayit, satu ya, jangan kau ambil semua. Ketika membasuh najis si mayit, bagaimana kita memastikan bahwa najis si mayit itu betul-betul bersih atau tidak? Ini tidak ada pilihan. Ketika tadi membasuh najis si mayit, bagaimana kita memastikan bahwa najis si mayit itu betul-betul bersih atau tidak? Hadiahnya 2. Ambil kue 2. Hah? Dah, kasihlah ketempatan adik-adik yang lain. Ketika membasuh najis si mayit, membersihkan kotoran si mayit, bagaimana kita memastikan bahwa najis tersebut sudah bersih atau tidak? Ku kasih 3 kue. Jangan. Tadi kan kita membasuh najis si mayit kan? Ya kan? Tadi kan kita praktekkan tadi membasuh si najis si mayit. Bagaimana kita memastikan bahwa najis itu tersebut sudah bersih atau tidak? Masih kurang. Oke, jawabannya. Pastikan hilang di mana? Di mananya pastikan hilang bau, rasa dan warnanya? Di sarung tangan. Ambil 3. 3 biji. Bagi-bagi sama kawan. Anda tak coki orang tuh tangan sendiri. 2 lagi nih. 2 lagi. Sudah? Boleh bagi-bagi. Tak apa-apa. Bagi-bagi. Yang tadi yang menjawab boleh menjawab. Ya. Dah. Perhatikan pertanyaannya. Ketika memandikan si mayit, apa yang harus kita lakukan? A. Mengganti kain pelapis si mayit. Atau B. Langsung memandikan si mayit. Apa? Menggantikan kain lapis mayit. Ambil 2. Baik. Alhamdulillah pertanyaan sesuai dengan apa yang kita tampilkan tadi sudah dijawab dengan sempurna.
Bapak berdoa semoga ilmu ini bisa kalian serapi semuanya dan dapat bermanfaat dalam kehidupan kalian masing-masing. Insya Allah Jumat bulan depan, kalau memang sudah datang itu patung kita, langsung kita siram dia dan nampak bagaimana cara pemandiannya. Karena kalau tadi itu kan agak susah memandikannya. Ya, baik anakku, tuan guru kami, para pimpinan dan para pengajar di di Taman Quran Al-Ihsan ini yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada anakku mohonlah kiranya dapat diberikan kemaafan di atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih, insya Allah kita akan berjumpa di bulan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.